Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gewaca Talk. Jadi ini adalah podcast. Tapi sebelum aku mulai, aku pengen ngasih tahu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng biar teman-teman selalu update mengenai konten-konten yang akan kami keluarkan nantinya. Sebelum itu juga aku mau ngasih tahu teman-teman kalau misalnya semua peralatan dan ruangan ini telah disinfektasi. Kemudian teman-teman yang ada di sini juga sudah melakukan vaksin, sudah diberikan vaksin, sudah sampai booster ya? Sudah, aman. Oke. Kenalin, aku Ruli Khairul Ramadan selaku host yang akan nemenin beberapa waktu ke depan teman-teman. Jadi aku bakal bareng teman-teman terus sampai ya semoga setengah jam atau lebih ya. Nah, di hari ini aku kedatangan dua teman aku dari teman kelas di Universitas Pendidikan Indonesia juga. Kita langsung kenalan aja ya, boleh? Oke, halo Sobat Gewacata, perkenalkan nama aku Aufa Dikris, biasa dipanggil Aufa. Oke, satu lagi. Halo semuanya, aku Anggi Rustiana, biasa dipanggil Tia. Oke, itu tadi Aufa dan Tia ya. Jadi Tia dan Aufa ini bakal nemenin aku ngobrolin tentang tema podcast hari ini, tema podcast perdana kami, yaitu Kanjuruhan dan Itaewon. Masalahnya pada siapa? Seperti yang teman-teman ketahui, teman-teman juga aku yakin di sini udah nyiapin jawaban-jawaban ataupun udah nyiapin pikiran-pikirannya ya mengenai bagaimana sih tragedi di Kanjuruhan ataupun Itaewon. Tapi sebelumnya aku coba jelasin secara garis besarnya dulu. Di Kanjuruhan itu ada tragedi ya sama desak-desakan kericuhan karena supporter. Saat itu memang kondisinya ricuh, ditambah lagi adanya suasana yang semakin keruh karena adanya penembakan gas air mata pada saat itu ya. Kemudian ditambah lagi tidak selang 1 bulan pada saat itu di tanggal 29 Oktober tepatnya malam Halloween. Ada Halloween party di Korea Selatan, tepatnya di Itaewon. Karena kondisi massa yang membludak, akhirnya terjadi juga tragedi desak-desakan sampai akhirnya kekurangan oksigen dan berujung ke banyaknya korban yang henti jantung seperti itu. Ya, tanpa lama-lama lagi kita coba kerucutkan dulu satu-satu ya teman-teman ya. Kita coba obrolin satu-satu dulu gimana sih sebenarnya tragedi Kanjuruhan dulu deh. Menurut teman-teman sendiri, tragedi Kanjuruhan gimana sih? Iya, masalah yang paling disoroti dari tragedi Kanjuruhan ini kan itu penembakan gas air mata ya. Iya, betul. Iya, nah di situ tuh bisa dibilang dilakukan karena kesalahan dari pihak polisi maupun pemerintah dan aparat yang berada di lokasi gitu kan. Terus kayak kenapa gitu ya harus menggunakan penembakan gas air mata yang akhirnya menjatuhkan banyak korban jiwa. Gitu. Nah, itu juga bisa dilihat pada laman berita berikut kalau misalkan ada dari ini Pak Menteri sendiri ya yang bilang kalau Menteri di Indonesia. Iya, Kepala Divisi Hukum Kontras ini Pak Andi Muhammad yang bilang di pertengahan babak kedua itu ada mobilisasi petugas dengan membawa senjata gas air mata gitu. Padahal di situ belum diketahui adanya ancaman maupun gangguan keamanan gitu. Bentar. Berarti dari sebelum kejadian ini terjadi juga sudah ada mobilisasi peralatan. Iya, sudah dibawa senjatanya gitu ya. Kalau kita lihat pada kutipan itu gitu kan. Nah, jadi kan kayak ada keganjilan nih. Ya cukup ganjil memang kalau misalnya ada mobilisasi sebelum kejadian terjadi ya. Sangat disayangkan juga ya kenapa polisi ini menggunakan opsi senjata gas air mata. Ini juga dikatakan langsung oleh peneliti BRIN, di mana beliau juga mengatakan kalau seharusnya polisi itu udah bisa memperhitungkan metode yang pas nih untuk mengendalikan massa di dalam stadion dibandingkan dengan mengendalikan massa pengunjuk rasa. Itu berbeda dong gitu kan. Betul. Ini berada dalam stadion di mana stadion sendiri aja udah punya aturan sendiri gitu Kak. Seharusnya berarti sudah ada antisipasi kedaruratan ataupun hal-hal yang terjadi itu tadi ya. Sudah ada rencana lah intinya kalau misalnya terjadi ini harusnya ngapain gitu. Seharusnya polisi sudah punya prosedur yang lebih tepat. Iya itu gitu. lebih tepatnya prosedur betul. Oke, berarti memang dari prosedur yang belum ada ya. Atau mungkin kurang jelas juga sih. Kurang tepat mungkin ya dalam pemilihan pengambilan tindakannya. Ya, untuk meredam massa itu pada saat kericuhan. Oke. Kalau misalnya masalah kericuhan itu sendiri, itu kalau misalnya tadi dari sudut pandang Tia ya. Kalau dari sudut pandang Aufa gimana?
Iya, jadi kalau kita lihat dari awal kejadian mulanya nih, ada 2 supporter Arema yang turun ke lapangan karena untuk menyuarakan untuk mensupport klub bolanya itu yang kalah di hari itu gitu. Nah, saat 2 supporter ini turun, 2 Aremania ini turun ke lapangan, polisi tuh mencegah hal tersebut supaya tidak terjadi kericuhan gitu. Nah, sebenarnya polisi ini mengarahkan untuk naik lagi deh gitu ke tribun, jangan turun. Tapi supporter lainnya yang masih ada di tribun itu menganggap bahwa polisi sedang menyerang mereka berdua di bawah. Oh, berarti sebagai pemicu ya berarti ya kelihatannya. Iya, tapi di sini ada kesalahpahaman juga ya, karena sebenarnya mereka di bawah tuh bukannya membuat kericuhan gitu, dan si polisinya tuh bukannya menyerang mereka, tapi sebenarnya cuma untuk mengarahkan untuk kembali ke tribun gitu. Oke. Ya, jadi upaya yang dilakukan polisi ketika supporter lainnya turun karena mereka kan menganggap teman gue di bawah diserang nih gitu kan. Ada anggapan seperti itu pasti. Betul. Nah, untuk menyikapi hal tersebut yang dilakukan polisi dan pihak keamanan setempat itu adalah dengan melakukan penembakan gas air mata begitu. Tapi dengan catatan penembakan gas air mata ini sebenarnya tidak berbahaya, Ruli. Oke. Jadi menurut Kepala Divisi Humas Polri, dia juga mengutip juga berdasarkan oleh para dokter spesialis ya, para ahli-ahli. Mereka sudah menyebutkan bahwa sebenarnya gas air mata ini tidak berbahaya dan tidak mematikan begitu. Bahkan mereka juga sudah mengatakan bahwa penyebab kematian dan korban-korban jiwa di Kanjuruhan itu bukan dengan penyebab si gas air mata tersebut, tapi karena berdesak-desakan yang menyebabkan mereka kekurangan oksigen gitu. Oke, berarti masalah utamanya kalau misalnya dari yang diutarakan oleh Divisi Humas Polri tadi ya. Betul, itu Pak karena bukan karena gas air mata tetapi karena kekurangan oksigen akibat berdesak-desakan itu tadi. Iya. Oke. Ini cukup rumit juga ya, beda juga. Soalnya kalau misalnya aku pikirin dengan memang kita ketahui bersama mungkinnya beberapa informasi di internet kita bisa lihat bagaimana reaksi dari gas air mata. Cuman saya masih bingung bagaimana bisa gas air mata tidak menjadi salah satu penyebabnya begitu dalam kejadian ataupun jatuhnya korban jiwa di Kanjuruhan ini tadi begitu. Iya, bahkan mereka pun menyatakan ya bahwa ada beberapa gas air mata yang sebenarnya itu sudah kadaluarsa. Ini ada di laman berikut ya. Oke. Jadi di situ juga sudah dikatakan ada beberapa gas air mata yang sudah kadaluarsa, di mana zatnya itu sudah tidak aktif gitu. Oke, itu di dalam misalnya, iya betul. Kalau sudah kadaluarsa, zatnya itu sudah tidak aktif. Jadi sebetulnya itu seperti tidak berpengaruh mungkin ya, hanya untuk meredam kericuhan aja sebetulnya. Iya, tapi perlu diingat ya kalau misalkan dari regulasi sendiri sudah ada pada peraturan yang disebut dengan Stadium Safety and Security Regulation yang diterbitkan langsung oleh Sepak Bola Internasional FIFA. Yang FIFA itu ya? Iya, ada pasalnya tersendiri bahwa disebutkan tidak diperkenankan membawa dan menggunakan senjata api dan juga pengendali massa yang berbasiskan gas. Gitu sudah jelas ya gitu kan. Terus juga di sini ada kabar nih ya bahwa para saksi mata yang dimana mereka merupakan supporter yang berada di TKP saat itu. Salah satunya itu ada yang bernama Nawi bilang kalau seperti yang bisa kita lihat pada laman berita berikut. Jadi dia itu mengatakan kalau ada pintu keluar ya, namanya pintu 13 ini tertutup ketika penembakan gas air mata itu terjadi gitu. Jadi kronologinya dia itu sedang saat itu keluar dari pas pertengahan pertandingan itu keluar melalui pintu 13. Kemudian saat penembakan itu terjadi kan dia mendengar adanya suara jeritan, kepanikan teman-temannya di stadion. Pas dia keluar itu gitu. Pas kejadian itu. Iya gitu. Jadi pas dia keluar dia mendengar kehebohan kan. Di mana itu ternyata adanya penembakan gas air mata gitu dan saat dia mau kembali masuk ke stadion untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata si pintu 13 yang tadi dia keluar itu tertutup gitu. Bahkan terkunci dan digembok gitu. Bentar. Dia posisinya di luar ini? Iya. Oke, berarti ada penguncian di luar berarti ya? Nah itu ganjil juga Ganjil lagi ya. Iya. Oke, jadi pertama gini ya. Tadi Tia membahas tentang regulasi FIFA. Regulasi FIFA itu setahu saya ya, sepengetahuan saya dan ada di laman berikut. Itu hanya berlaku untuk daerah Jawa Barat saja. Untuk daerah Jawa Timur sebagaimana lokasi terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut itu belum diadakan gitu. Dan di Jawa Barat pun itu hanya sebagai anjuran, Ruli, bukan sesuatu yang dilarang begitu. Lalu untuk yang kedua tadi soal gate 13 yang dikunci ya. Ya, jadi itu sebenarnya salah satu upaya yang dilakukan polisi atau pihak keamanan setempat agar
pemain bolanya tidak keluar untuk menghindari sikap anarkis dari supporternya begitu. Ya, tapi secara logika ya bisa kita pikirkan juga kalau penembakan gas air mata itu pasti membuat orang-orang terkejut gitu ya. Itu kan reaksi alamiah manusia gitu ketika kita dihadapi dengan suatu kejutan yang tidak biasa lah sesuatu yang tidak biasa. Pastinya panik dong ya, nggak bisa kita hindari kepanikan itu gitu kan. Dan di saat kepanikan itu terjadi seharusnya ya kenapa gitu ya salah satu kabar tadi bisa terjadi di mana pintu 13 itu ditutup pas banget kejadian itu. Berarti gitu. pemilihan tindakan yang mungkin kurang bijaksana ya kalau misalnya kita lihat. Oke. Nah, kalau misalnya saya perhatikan juga tadi bagaimana tadi dari respon Aufa teman-teman, karena memang berarti dari regulasi sendiri kan di Jawa Barat hanya di Jawa Barat ya tadi ya. Di Jawa Timur belum diterapkan. Nah, mungkin berarti dengan adanya kejadian seperti ini menjadi evaluasi yang sungguh besar ya untuk regulasi sepak bola di Indonesia, bahwa seharusnya penerapan dari larangan untuk penggunaan senjata gas dengan peluru gas itu seharusnya memang diterapkan di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Betul, mungkin ya kan? Dengan rekomendasi seperti itu. Iya, memang patut seperti itu sih kalau misalnya dilihat karena memang dengan cara melerai pun sepertinya masih adalah upaya lain yang mungkin bisa lebih mudah gitu untuk Terus ini yang paling disoroti sih ya. Kita semua juga tahu kalau di tragedi Kanjuruhan ini itu ada aksi saling lempar-melempar gitu ya. Bisa dilihat juga di pada laman berita berikut. Ini dikatakan langsung oleh Pak Mahfud yang merupakan Pak Mahfud MD. Langsung ke istana kepresidenan. Yang mengatakan kalau sekarang itu kita memang merasakan adanya saling lempar tanggung jawab gitu ya. Kata PSSI udah bilang ke LIB udah ke Panpel bilang bermacam-macam, dan mereka semua itu berlindung di aturan formalnya masing-masing. Yang padahal aturan formalnya itu tidak substansial gitu, tidak sesuai. Ya, kalau misalnya kita lihat juga memang bukan bahan dasar mereka. Tidak bisa jadi alasan ya dengan kondisi memang ada lembaga ataupun organisasi yang memang sudah jelas mengepalai dari sepak bola ini, seharusnya tidak perlu ada lempar-lemparan mungkin ya. Seharusnya. Sorry ya sebelumnya. Oke. Ini sebenarnya bukan lempar-lempar tanggung jawab, tapi dari pihak kepolisian, baik pihak kepolisian maupun aparat tuh sudah melakukan yang terbaik untuk menanggulangi tragedi ini. Yang pertama banget tuh ada Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Beliau sudah memerintahkan aparat-aparatnya untuk segera mengevaluasi kejadian ini agar tidak terjadi lagi tragedi semacam ini ke depannya begitu. Dan dari pihak Kapolri pun sudah menetapkan 6 tersangka yang yang ada di dalam kasus ini gitu. Jadi sebetulnya nggak melempar tanggung jawab sih, karena di satu sisi juga dari pihak PSSI itu sudah menetapkan berdasarkan perintah dari Pak Jokowi lagi ya. Ada di laman berikut, beliau menegaskan bahwa untuk memberhentikan dulu sementara Liga 1 ini ditunda dulu sampai keadaan membaik, sampai evaluasi dari Pak Presiden itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Antisipasi sudah dibuat lagi berarti ya, terlepas dari itu gitu kan. Tapi kenapa sih masih ada kabar nih kalau pemerintah itu kan udah melakukan tadi ya penanganan apa dan sebagainya gitu. Terlepas dari itu, kita masih mendengar kabar nih kalau misalkan salah satu kabar kalau keluarga korban ini dilarang ke Jakarta untuk melakukan audiensi gitu. Dilarang maksudnya gimana? Terkesan dicegah oleh aparat kepolisian yang ya pastinya menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga korban gitu kan. Nah, ini juga kutipan yang berada pada laman berita berikut. Dikatakan oleh Andi bahwa hari ini teman-teman akan datang ke Jakarta, tapi mereka banyak didatangi kepolisian, aparat dari beragam institusi yang pada intinya mereka tuh minta untuk teman-teman ini tidak datang ke Jakarta gitu. Jadi dicegah untuk melakukan audiensi di Jakarta. Iya. Oke, ini mungkin salah satu hal yang kita belum tahu alasannya apa ya mungkin ya teman-teman. Tapi ini hal yang menurut saya patut lebih dievaluasi mungkin ya dalam ranah ya audiensi. Jelas kita tahulah apa yang akan dilakukan di sana. Terlebih lagi mungkin selain korban, keluarga korban yang ditinggalkan juga mungkin akan mempertanyakan. Mereka kan berhak ya untuk itu gitu. Punya hak. Betul. Saya setuju dengan bukan saya setuju dengan pencegahannya, tapi saya setuju dengan bagaimana pencegahan ini bisa terjadi. Jadi baiknya sih yang diusut juga itu ya, si masalah pencegahan audiensi itu. Oke. Tadi teman-teman udah dengar bagaimana pandangan dari Tia dan Aufa ya mengenai Kanjuruhan ini tadi. Aku pengen ngasih insight baru mengenai
gimana sih netizen menanggapi hal-hal yang terjadi perihal Kanjuruhan ini? Pertama aku pengen ngambil dari komentar di YouTube, ada komentar netizen dengan nama akun Destroy One. Setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tidak selamanya menang terus. Kekalahan harus diterima dengan lapang dada, bukan dengan emosi yang bisa merugikan sepak bola Indonesia dan mencoreng sepak bola Indonesia di mata dunia. Dan janganlah menjadi supporter yang tidak baik. Jagalah marwah supporter dan sepak bola Indonesia. Kemudian disambung, ada lagi nih. Kalau misalnya itu tadi bagaimana mengomentari supporter, yang satu ini mengomentari aparat, ya. Dari Twitter ada cuitannya dari akun Oki Madasari. Beliau menyampaikan seruan reformasi total Polri tak boleh berhenti digaungkan. Nyawa 135 orang yang hilang di Kanjuruhan tak akan pernah kita lupakan. Terus melawan lupa dan merawat keberanian untuk terus bersuara adalah upaya minimal yang bisa kita lakukan. Kami tak lupa. Kalau misalnya aku ngambil kesimpulan ya dari kedua pandangan netizen ini, aku ngerasa bahwa memang betul yang harus dievaluasi itu bukan hanya aparat, bukan hanya supporter juga, tapi keduanya. Betul. Karena kita lihat Setuju. seperti tadi komentar yang pertama, bagaimana seorang netizen menanggapi bahwa memang supporter itu seharusnya lebih apa ya? tertib lah ya. Lebih tertib, lebih tenang lah. Betul. Ya, hal-hal yang memang sekiranya akan memicu keributan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, karena kan menang kalah itu hal biasa ya Ruli, Iya, dalam sebuah pertandingan, dalam betul. sebuah perlombaan gitu. Tepat. Tapi disambung juga betul bagaimana aparat ataupun kepolisian mungkin ya, kalau misalnya disebut di sini seharusnya lebih memiliki tindakan yang lebih bijaksana mungkin ya. Betul. Tindakan yang seharusnya lebih, mohon maaf, lebih manusiawi dalam menertibkan bagaimana supporter yang sedang ricuh mungkin pada saat itu. Karena tadi juga sempat di-mention sama Tia bagaimana penanganan unjuk rasa sama penanganan supporter itu pasti beda ya. Iya, karena Nah. dalam stadion sendiri kan punya regulasi. Iya. Nah itu tadi mungkin yang memang patut dievaluasi dari kedua belah pihak ya. Nah kalau tadi kita ngobrolin Kanjuruhan kan udah kayak gitu tuh, insight-nya udah banyak nih, Yes. baru Kanjuruhan nih. Kita ke Itaewon, kita ke negara seberang. Itaewon juga tadi kan udah aku sebut ya, kasusnya hampir serupa tapi nggak ada gas air mata doang nih. Cuman ini menurut teman-teman, pandangan teman-teman, Itaewon ini masalahnya tuh gimana sih? Oke, jadi kejadian di Itaewon ini kan karena adanya event Halloween party ya. Iya. Event ini tuh baru diadakan lagi setelah 3 tahun ditiadakan karena ada pandemi COVID-19 begitu. Namanya sudah 3 tahun tidak terlaksana, ketika terlaksana pasti Gemes ya, antusiasme pasti pengen ikut masyarakat. ya. Aduh, pengen banget dong pasti ikut gitu kan. Apalagi itu sebuah acara yang sangat fenomenal yang pasti Internasional ya? betul internasional gitu. Dan di acara itu pun, di event itu pun bukan hanya didatangi oleh warga lokal, tapi juga didatangi oleh masyarakat mancanegara, turis-turis gitu. Wisatawan berarti ya, Betul, pada wisatawan hadir ya. mancanegara itu pun datang ke situ. Nah, posisinya si lokasi itu tuh kan sempit banget ya, Rul. Iya, Ya pasti iya. Tia juga tahu kan, lokasinya tuh kecil banget, Iya. sebuah gang sempit yang mana pada hari biasa pun itu sudah Cukup ramai padat ya, gitu. padat ya? Betul, itu hari Oke. biasa ya, nggak ada event apa-apa. Gimana dengan adanya event yang didatangi oleh ratusan ribu orang yang tadi sudah saya sebutkan, Iya, bukan iya, hanya betul, dari warga betul. lokal aja. Nah, itu dipertemukan di satu tempat yang sempit tuh, ya pasti bakal sesak napas Iya, nggak sih? iya, Bakal iya. kayak sempit aja Iya, gitu, iya. bakal ya udah jadi terjadi kericuhan dan berdesak-desakan di situ begitu. Itu masalahnya memang ya itu tadi ya, crowded lah istilahnya Iya. begitu. Nah, udah tahu masyarakat excited gitu ya. Oke. Sangat antusias karena ini memang momentum nih, setahun sekali dan Iya, baru ditambah diadakan lagi baru dari setelah 3 3 tahun tahun ya. COVID-19 gitu kan. Kita Wah, juga pasti dikurung di rumah kan. gitu kan. Mm-mm. Ya, dari masyarakat mancanegara Iya. gitu kan, turis-turis, wisatawan maupun mahasiswa yang Ada di berkuliah sana di ya? Korea Selatan, Oh, mahasiswa luar negeri yang berkuliah di Korea Selatan, juga masyarakat lokal ikut turut merayakan Halloween party di Iya, Taiwan iya, ini iya. gitu kan. Yang bisa dibilang salah satu pusatnya mungkin ya, pusat hiburan di sana gitu kan. Nah, di situ kan kita menyoroti kalau tragedi tersebut terjadi itu karena adanya kekurangan sigap dari pihak polisian yang Oh, menangani oke, oke. kerumunan itu gitu kan. Nah, bisa dilihat juga nih pada kutipan laman berita ini, ada kutipan pada laman tersebut. Jadi menurut polisi 137 petugas itu udah dikerahkan pada Oke. malam itu gitu Aha. kan. Dan beberapa saksi juga bilang kalau jumlah polisi ini ternyata awalnya tidak cukup untuk mengendalikan si kerumunan itu gitu kan.
Nah, terus ada yang mengatakan juga di sini ada seorang mahasiswa Amerika yang tewas gitu kan dalam tragedi itu. Karena tadi kekurangan dari petugas yang menjaga keamanan di sana gitu, awalnya gitu kan. Iya. Oke, jadi si event ini tuh menurut sepengetahuan saya ya, berdasarkan berita pada laman berikut, event itu tidak ada penyelenggaranya Ruli. Jadi tidak ada yang menyelenggarakan, pemerintah setempat tuh tidak menyelenggarakan acara ini. Jadi acara ini tuh memang budaya ya, budaya dari luar negeri, budaya barat yang kemudian dinormalisasikan secara internasional untuk dirayakan di setiap negara mungkin ya. Apalagi Korea itu kan termasuk negara yang besar. Betul. Jadi acara ini tuh dibuat oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri begitu. Ya, seperti kalau misalnya kita merayakan tahun baru lah. Betul. Nggak ada yang jadi ketua pelaksana mungkin istilahnya ya. Jadi ya memang masyarakat sendiri gitu ya. Iya, jadi mereka yang buat, mereka yang melaksanakan, mereka yang menikmati sendiri begitu dan apapun konsekuensinya harusnya mereka yang tanggung dong. Karena harusnya mereka sadar diri, mereka tahu itu lokasi sempit. Ini gue bakal selamat gak kalau di sana? Mereka pasti sadar dong, ini event udah 3 tahun ditunda, pasti sekalinya udah dilaksanakan bakal bejubel banget yang datang. Nah, udah tahu posisinya seperti itu, udah tahu banyak orang. Mereka ini tuh sulit diatur, Uli. Jadi yang tadi seperti Tia bilang, ada polisi yang memang sudah mencoba menangani hal tersebut, menangani kerumunan tersebut, tapi masyarakatnya tuh abai. Masyarakatnya tidak peduli, tidak mau diatur, yang menyebabkan si polisi ini fokus untuk menyelamatkan korban yang sudah terlanjur mengalami gangguan pernafasan begitu. Berarti berubah prioritas ya, yang tadinya berusaha mengendalikan karena sulit itu tadi, ya akhirnya kayak yang akhirnya ya udah kesehatan dulu aja deh gitu. Iya. Oke, tadi kan tidak ada penyelenggara secara resmi gitu, tapi acara tersebut kan diselenggarakan di sebuah kota yang dimana kota tersebut pasti ada dong pemerintah yang berwenang yang mungkin secara langsung tidak langsung menjaga keamanan kenyamanan masyarakat yang memiliki setempat kewajiban gitu. tersebut ya. Iya gitu kan memang pasti ada yang berwenang di sana gitu ya, walaupun memang tidak ada penyelenggara secara resmi karena tadi memang merupakan Halloween party ini didatangkan secara alami gitu ya, masyarakat luar negeri maupun masyarakat lokal. Jadi memang ya tidak ada penyelenggaranya secara resmi gitu. Tapi sebuah sumber yang aku temukan nih pada laman berita berikut yang juga bilang kalau diskusi soal malam Halloween ini udah dilakukan oleh pejabat distrik setempat, tapi tidak mendetail nih, termasuk nggak ada pembahasan tentang pengendalian bencana dan keamanan pejabat seperti yang pejabat itu bilang gitu. Jadi tidak ada antisipasi bila mana terjadi tadi desak-desakan kerumunan yang tidak terkendali sehingga menjatuhkan banyak korban gitu. Terus tadi petugas polisi sudah melakukan pengendalian gitu ya, pengendalian kerumunan. Nah, tapi itu kan atas inisiatif polisi itu sendiri kan, lebih dulu gitu kan. Nah, baru setelah itu tim gabungan, petugas lain maupun tim medis yang datang itu kan didatangkan oleh mereka tuh untuk setelah si korban-korban ini banyak berjatuhan gitu kan. Jadi kan memang si polisi ini awalnya menerima laporan bahwa ada beberapa orang yang pingsan nih, baru beberapa orang doang gitu kan. Terus polisi kemudian mendatangi gitu kan. Kemudian sampai akhirnya itu benar-benar crowd, kondisinya makin parah, keramaian makin parah. Yang sampai akhirnya ya udah jadi banyak banget yang gagal jantung gitu-gitu kan. Sampai akhirnya banyak yang meninggal. Oke, menangani hal ini ya, menangani pernyataan Tia tadi. Soal yang pertama itu memang pemerintah Korea sendiri sudah mengaku mereka lalai gitu. Mereka sudah bertanggung jawab juga dengan menetapkan tersangka-tersangkanya yang bahkan udah pemerintahnya tuh sudah memecat kepala bagian apanya gitu ya. Pokoknya yang ada di laman berita berikut. Iya, dia sudah memecat, sudah menetapkan beberapa tersangka juga gitu. Dan masalah tadi yang datangnya telat nih si medisnya gitu-gitu. Itu tuh termasuk salah satu dari permasalahan aksesnya, Ruli, mobilisasinya. Mobilisasi berarti. Oh iya, betul. Dengan kondisi memang full crowded lah, gitu namanya crowded di lokasi yang sangat sempit. Apalagi tadi sudah coba diatur, tapi masyarakatnya tidak mau peduli kan, tidak mau dengar. Jadi ya gimana si ambulan dan damkar itu mau maju, mau jalan, kalau jalanannya aja tuh masih penuh sama orang-orang yang nggak mau diatur, begitu. Antusiasme mengalahkan betul. Ya, betul, harusnya mereka sadar diri nggak sih, minggir dulu deh biar si ambulan tuh bisa lewat. Seenggaknya gitu. ada prioritas utama lah ya. Betul. Aku juga emang tadi juga menanggapi yang disampaikan oleh Alfa ya, bagaimana pemerintah setempat menyampaikan bahwa mereka memang lalai dalam hal ini. Cuman memang
kalau kita lihat sebab akibatnya kembali lagi pada masa yang hadir pada saat itu ya. Karena kalau misalnya jujur, kenapa sampai tidak ada, mungkin ya ini asumsi saya ya, ini asumsi saya. Seperti yang saya ambil contoh tadi, tahun baru tidak ada yang tidak ada menyelenggarakan, mengapalai, tidak betul. ada yang menyelenggarakan ya keluarga-keluarga sekitar, atau kalau di sekitar kita ya RT RW lah mungkin ya, entah di desa-desa ataupun satu komplek, bagaimana lah ya, Betul. intinya teman-teman tahu sendiri seperti apa. Nah, mungkin dalam menanggapi hal ini, pemerintah cuma hanya ini pun acara tahunan biasanya kan, Betul. tapi mungkin lalainya dalam hal mereka melupakan bahwa sudah 3 tahun kita terlalu antusias. ya gitu. 3 tahun masyarakat sudah berdiam diri di rumah, sampai akhirnya mereka lupa gitu loh, antusiasme masyarakat juga kan makin meninggi ya, semangatnya makin menumpuk lah dalam mengikuti kegiatan Halloween party ini. Ya kita tahulah Tadi seorang kurang yang sigap juga polisinya Ya. gitu ya. dalam senang-senang juga, aku yakin pasti kalau masyarakat antusiasmenya paling tinggi lah kalau misalnya hal ini. Cuman memang kalau misalnya kita lihat tanggapan dari Aufa, Tia tadi yang aku lihat, memang kita juga harus melihat bagaimana masyarakat yang sulit untuk mendengarkan ataupun masyarakat yang terlalu antusias seperti itu. Betul, Jadi mereka seolah-olah tidak memikirkan keselamatan dirinya gitu ya, nih. Mereka lebih mengutamakan betul. ikut acara ini dulu deh gitu. Betul, Padahal betul, sebenarnya betul. kesehatan mereka tuh yang terpenting, utama keselamatan ya. mereka yang utama begitu. Sepakat, setuju. Iya, cuman kan dari polisinya juga yang dikerahkan awalnya malah fokus pada kriminalitas gitu, pencegahan kriminalitas dibandingkan pencegahan desak-desakan tadi gitu kan. Cuman mungkin memang kalau misalnya kita lihat, kalau aku sih bener sih kembali lagi ke bagaimana masyarakat abai sih kalau ngelihat itu tadi. Tapi Ya karena udah diatur tapi mereka Iya. masih tetap abai gitu loh. Akhirnya polisi ini memutuskan untuk mengatasi korban jiwa terlebih dahulu. Dan prioritasnya bahkan tadi si ya. polisi ini tuh sampai minta tolong ke orang sekitar, ke masyarakat iya, sekitar yang masih sehat Iya, gitu iya, aku untuk lihat ya. iya untuk Bantu melakukan CPR ya, aku ngeliat betul di untuk Twitter membantu melakukan pencegahan pertolongan pertama untuk Iya, pernapasannya iya. karena itu emang udah banyak gangguan pernafasan Iya, banget, iya, kekurangan oksigen karena Kurang crowded oksigen. itu Mm-mm. gitu. Oke. Nah, ini menanggapi tadi bagaimana yang disampaikan oleh Aufa dan Tia ya, teman-teman. Di sini ada cuitan lagi di Twitter dengan nama akun Muhammad Ali Mahrus. Di sini dia menyampaikan di cuitannya, kepolisian Korea Selatan mengakui kegagalan pengamanan. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Aku cuma pengen ngasih insight bahwa ternyata Korea Selatan itu punya bukan keberanian ya, apa ya? Mereka sudah menunaikan kewajiban yang pertama adalah mereka mengakui kesalahan mereka. Betul. Itu yang kalau aku lihat. Itu kalau yang aku lihat ya. Terus Selain mengakui juga mereka sudah menetapkan tersangka Ruli, Iya. dan sudah memecat beberapa Yang pejabat tadi juga ya, yang tadi sudah saya sebutkan ya. kepala-kepala yang mungkin yang memang seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan emergency response ataupun Betul. apapun ya sudah diberi sanksi lah Betul. ya. Itu sebutannya. Oke. Jadi tidak lepas tanggung jawab ya pemerintah Iya, Korea iya, ini. kalau misalnya dilihat. Nah, ngomong-ngomong Kanjuruhan dan Itaewon sekarang nih. Tadi kan Itaewon kita udah tahu nih ya. Kita udah bedah bareng-bareng sampai ujung-ujungnya lah istilahnya ya, sedikit-sedikitnya mah. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri antara Kanjuruhan sama Itaewon, ada perbedaannya nggak nih? Kalau dari aku dulu ya, kalau dari sudut pandang aku nih, Atau persamaannya deh, bebas Oke. deh. dua kejadian ini kan mirip ya, sama-sama tentang Iya, berdesak-desakan, betul, tentang betul, crowded, tentang betul. kericuhan, dan tentang kekurangan oksigen. Penyebabnya pun juga sama, karena crowded si masyarakat itu sendiri gitu. Tapi dari kedua tragedi ini, baik di negara kita maupun di negara Korea, itu tuh pemerintahnya sama-sama sudah mengerahkan upaya terbaik untuk menanggulangi tragedi ini Oke, begitu. oke. Tadi sudah saya sebutkan dari awal, untuk tragedi Kanjuruhan itu Pak Presiden Jokowi sudah menetapkan untuk melakukan evaluasi Iya, supaya tragedi ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Lalu sudah Kapolri pun sudah menetapkan beberapa tersangka juga, yang mana diantaranya ada TNI segala macam gitu. Jadi menurut saya nggak ada lepas tanggung jawab sih ya, dan Oke, sudah bertanggung oke. jawab semua. Dan dari pihak Korea pun di acara Itaewon tersebut tanggung jawabnya juga sudah cukup Iya, lumayan. iya. Mereka memang bersalah, tapi mereka mengakui dan bertanggung jawab gitu. Oke, berarti kalau misalnya menurut Aufa tadi, bagaimana peran pemerintah ataupun tanggapan pemerintah terhadap kejadian-kejadian entah itu di Indonesia sendiri ataupun di Korea Selatan, mereka sudah saling bertanggung jawab ya? Betul. Oke, itu berarti menurut Aufa upaya yang dikeluarkan pemerintah sudah ada dan sudah mungkin ya cukup besar ya? Iya, Mungkin betul. Kalau misalnya menurut Aufa. Oh ya, dan di tragedi Kanjuruhan pun seperti pada berita berikut Iya. ya,
itu Pak Presiden Jokowi sudah memberikan sumbangan untuk korban-korban dan juga yang masih dalam penanganan mungkin ya. Kompensasi berarti ya? Betul, sebesar 50 juta Ruli. Kurang lebih ya, seperti di berita berikut. Memang uang itu tidak bisa menggantikan nyawa, tapi setidaknya itu sebuah upaya yang dilakukan oleh Pak Presiden kita. Sip. Itu tadi dari Alfa ya. Coba dari Tian. Emang gak lepas tanggung jawab ya pemerintah tuh pada saat Kanjuruhan gitu kan. Maupun di Korea juga mereka tidak lepas tanggung jawab gitu. Tapi perbedaannya adalah di sini ke Korea itu pemerintah Korea itu menangani dengan jelas gitu ya, tegas. Oke. Kalau misalkan di tragedi Kanjuruhan ini kita kan masih melihat adanya saling melempar tanggung jawab, tidak lepas tanggung jawab tapi melempar tanggung jawab. Tapi kan pada akhirnya sudah jelas semua, sudah dijelaskan bahwa mereka sudah menetapkan tersangka, Pak Presiden juga sudah melakukan evaluasi dan dari pihak Pak Presiden untuk PSSI pun sudah menunda Liga 1 itu yang tadi sudah saya sebutkan di awal, betul, supaya tidak terjadi dulu lah, supaya istirahat dulu gitu istilahnya. Gitu. Tapi ada fenomena yang menarik nih gitu kan dari pejabat negara kita gitu. Kalau misalkan beliau itu mendatangkan langsung ke tempat tragedi Itaewon gitu di Seoul, Korea Selatan. Bagus ya. Iya, untuk menaruh bunga dan mengucapkan bela sungkawa secara langsung dengan pejabat setempat juga. Iya gitu. Tapi hal serupa tuh belum dilakukan pejabat tersebut di negara kita, di mana kita juga sedang mengalami masalah tragedi yang cukup mirip gitu kan, itu tragedi Kanjuruhan. Belum mendatangi lokasi Malang gitu, belum ke Malang gitu kan, belum ke sana untuk bahkan pejabat itu yang memang bertanggung jawab seharusnya gitu, yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini, tapi belum juga dilakukan usut tuntas gitu. Belum diusut tuntas berarti. Ini cukup menohok juga teman-teman. Bagaimana? Menarik aja sih. Ya sebenarnya, gimana ya kalau aku bilang, bagus lah ya, ada empati, tapi kayaknya jarak antara Kanjuruhan dengan Itaewon cukup jauh ya. Di bulan yang sama ya, tapi kayak awal dan akhir. Sekitar 2 atau 3 minggu ya. Tapi kenapa belum ada apa-apa yang disampaikan saat tragedi di Indonesia sendiri mungkin ya. Kita tidak tahu. Kita juga nggak tahu ya. Kita bertiga ya, semoga aja nanti ada jawabannya di kesempatan lain mungkin. Nah, kalau misalnya itu tadi dari insight Aufa dan Tia, aku coba mau ngasih sudut pandang lagi dari netizen seperti biasa. Ada 2 yang mau aku sampaikan. Yang pertama, bagaimana Korea Selatan menanggapi kejadian di Kanjuruhan pada saat itu. Di sini mohon maaf ya, aku bacain dari ini komentar di YouTube. Seperti berita gitulah, Korea Selatan itu memberitakan kejadian di Kanjuruhan dan ada komentar seperti negara terbelakang, sungguh negara yang tidak tahu diri, saya senang saya tidak lahir di negara itu. Itu beberapa komentar dari Korea Selatan dalam menanggapi kejadian di Kanjuruhan pada saat itu. Ya mungkin saya nggak mau berkomentar apa-apa ya, cuman di sini selanjutnya disambut lagi di tanggal 30 Oktober ada cuitan setelah kejadian di Itaewon ya. Ada cuitan dari @sesi@artho. Ngelihat tragedi di Itaewon jadi keinget pas kejadian di Kanjuruhan kemarin. Ada Keynes yang komentar something like negara maju tidak akan berperilaku seperti itu. And now it happened in their country. Mana gak ada empati sama sekali, masih pada party. The real lo mati gue party coy. Nah ini keras ya. Satir ya. Satir. Ya kaget saya bacanya. Oke. Kalau misalnya yang aku lihat intinya memang ada komentar dari netizen ya, pada akhirnya kebebasan berpendapat ya. Pada akhirnya bagaimana cara mereka melihat kejadian di negara kita ataupun negara kita melihat kejadian di mereka. Cuman ya saya yakin dari orang-orang yang berkomentar seperti itu pasti ada juga orang-orang yang komentar turut berduka ataupun saling bersimpati lah dengan korban-korban dan lain-lain. Mungkin kalau bisa aku tarik kesimpulan dengan adanya kejadian ini ya teman-teman ya. Kita udah lihat di Kanjuruhan sama tragedinya adalah kericuhan supporter akhirnya berdesak-desakan, kemudian ada lagi di Itaewon sama berdesak-desakan dalam menanggapi ataupun dalam mengikuti Halloween party. Intinya yang perlu diingat adalah teman-teman, pandemi COVID-19 ini belum selesai. Teman-teman jangan lupa bahwa harus tetap menghindari kerumunan ya, tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Aufa, bagaimana Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini patut dievaluasi ya. Betul. Kepada aparat-aparat ataupun pemerintah-pemerintah
di Indonesia. Cuman saya ingin menyampaikan juga bahwa setiap hal yang terjadi baik di negara kita ataupun di negara luar, semoga ini menjadi evaluasi untuk negara-negara lainnya juga. Untuk gak usah jauh-jauh ke negara deh, untuk kita aja, Ini untuk menjadi evaluasi kita bersama bahwa semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya anggaplah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan aku cuma pengen menyampaikan mohon maaf. Aku ingin menyampaikan bahwa kami juga turut berduka ya untuk korban-korban yang ada di Kanjuruhan maupun Itaewon, baik yang masih melakukan masa pemulihan semoga lekas pulih, ataupun keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Udah banyak banget ya yang diomongin gila. Cuman 2 loh. Keren tadi 2 topik tapi panjang banget, lebar banget. Keren. Nah, itu tadi teman-teman yang kita bahas topik Itaewon dan Kanjuruhan. Podcast ini semoga bisa membuka lebar sudut pandang teman-teman. Teman-teman bisa pilih kacamata mana dalam melihat suatu berita. Jadi kesimpulannya adalah dalam satu berita teman-teman bisa membedah lagi. Banyak asumsi-asumsi di dalamnya, banyak hal-hal yang mungkin bisa menjadi jawaban ataupun menjadi pertanyaan. Seperti itu. Mungkin karena sudah panjang lebar gini, pasti capek juga narasumber-narasumber aku. Nanti besok masih kelas. Ya semoga teman-teman sehat juga ya, sehat selalu. Siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe seperti biasa. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat, COVID masih ada. Teman-teman harus tetap sehat biar nanti aman ya aktivitas-aktivitasnya. Betul. Mungkin segitu aja. Kita tutup kali ya. Aku Ruli Khairul Ramadan. Aku Aufa Dikris. Aku Anggi Rustiana. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.